Mengebutnya pemerintah Indonesia dalam pembelian alutsista tidak seluruhnya lambat. Memang harus diakui bahwa proses negara kita ini agak lambat, tapi setidaknya proses tersebut tetap berjalan. Daripada negeri angan-angan yang rencananya cepat mengakuisisi alutsista tapi tiba-tiba hilang rencananya akhirnya nggak jadi. Dan yang paling ditunggu-tunggu dalam MEF Jilid 3 adalah akuisisi Iver Whitfield Class untuk TNI Angkatan Laut yang sudah diproses semenjak MEF Jilid 2. Di Minimum Essential Force Jilid 3 ini ada sedikit perubahan dalam kontrak yang digarap, di mana Indonesia akhirnya memutuskan untuk melibatkan PT PAL dalam pembuatannya. PT PAL pun kemudian diketahui menggarap desain untuk Heavy Frigate Arrowhead 140 untuk Babcock International. Dan kabar baiknya, akhirnya setelah 2 tahun menunggu, Indonesia mencapai kontrak akhir. Mengutip info dari airspacereview.com, industri pertahanan Inggris Babcock International telah mendapatkan kontrak ekspor perdana Frigate Arrowhead 140 melalui perjanjian lisensi desain dengan PT PAL dari Indonesia. Babcock mengumumkan hal tersebut di Pameran Peralatan Pertahanan dan Keamanan Internasional DSEI 2021 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September di London. Kesepakatan ekspor desain ke Indonesia diraih 2 tahun sejak desain AH140 pertama kali diumumkan di DSEI 2019. Saat itu, program ini ditawarkan sebagai frigate Inggris tipe 31. Fregat tipe 31 ini didasarkan pada rancangan lambung Iver Whitfield Class untuk Angkatan Laut Kerajaan. Dijelaskan juga, dengan lisensi desain, PT PAL dapat membangun 2 Frigate Arrowhead 140 di Indonesia. Modifikasi desain khusus dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari Angkatan Laut Indonesia atau TNI AL. Perjanjian diumumkan di atas kapal HMS Argyll oleh CEO Babcock David Lockwood dan CEO PT PAL Khairuddin Jenot. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Inggris RT Hornby Wallis MP. Sebelum ini, Babcock juga telah bekerja sama dengan pemerintah Inggris untuk mempromosikan Frigate Arrowhead 140 ke pasar global. Lockwood mengatakan, lisensi desain dengan PT PAL dari Indonesia akan menjadi katalis yang signifikan bagi kemakmuran Indonesia ke depannya. Dengan dibangunnya Arrowhead 140 oleh tenaga lokal di Indonesia, berkontribusi langsung pada nilai sosial dan ekonomi komunitas pembuat kapal yang berdaulat dan negara secara keseluruhan. Kami sangat menantikan kesempatan lebih lanjut untuk mendukung PT PAL saat program ini matang, kata Lockwood. Frigate Arrowhead 140 ini memiliki panjang keseluruhan maksimum 138,7 meter, lebar maksimum 19,8 meter, dan draft 4,8 meter. Kapal dengan bobot mati 5.700 ton ini dapat membawa lebih dari 160 orang atau diawaki minimal oleh 100 orang. Dek buritan kapal dapat menampung helikopter berbobot hingga 15 ton, seperti AW101 Merlin atau MH60 Seahawk, atau helikopter yang lebih kecil seperti AW159 Wildcat, plus kendaraan tak berawak atau UAV. Ini sih yakin admin, gak kelas kaleng-kaleng. Minimal cukup lah buat buy one sama tipe 52D Cina. Ditambah lagi keadaan di Natuna nih yang aduh, makin banyak yang meringsek. Bagaimana menurut kalian mengenai Babcock ini? Seharusnya sih nggak cuma bikin 2 ya, bikin 10 gitu kan, biar ketar-ketir negara yang mau ganggu Indonesia. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.